Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cerita Yuk. Baik, dengan saya sendiri Rian Eviansa dan rekan-rekan Saya Aris Fadila. Saya Revani. Saya Angelina, saya Carin. Saya Anissa. Baik, di sini kita akan berbincang-bincang atau membahas tentang pemasaran produk pertanian. Seperti yang kita tahu, pemasaran produk pertanian yaitu tentang pengolahan hasil pertanian oleh petani hingga ke tangan konsumen. Mungkin di sini kita akan bertanya-tanya kepada rekan-rekan kita tentang kenapa sih pemasaran produk itu sangat penting. Mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa menjawab? Sebelum kita mengetahui mengapa pemasaran produk pertanian itu penting, yang pertama kita harus ketahui dahulu itu adalah bagaimana sifat dari hasil produk pertanian itu sendiri. Jadi, sifat produk pertanian itu cepat rusak, musiman, dan harga pasarnya cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, pemasaran produk pertanian itu penting agar mengurangi kerugian pasca panen dan menjamin pendapatan petani. Saya sih setuju dengan pendapatnya Ocha, karena pemasaran hasil pertanian itu selain menambah pendapatan petani juga membantu mengurangi kerugian pasca panen. Terus juga kan kita itu kayak percuma aja, kayak misalnya panen tapi kita itu masih bingung mau menjual produk itu tadi kemana. Maka dari itu kita itu perlu yang namanya pemasaran, karena biar produk kita tadi itu bisa dikenal orang, terus juga punya nama, branding, dan bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi pemasaran itu bukan soal tentang jualan aja, tapi tentang bagaimana cara kita membangun nama produk kita agar bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa pemasaran itu sangat penting itu? Mungkin dalam pemasaran itu kita harus menghadapi tantangan oleh petani. Mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa menyampaikan? Sebelumnya kan pemasaran produk pertanian itu sangat penting seperti yang telah disampaikan oleh Ocha sama Carin. Jadi tetapi dalam proses pelaksanaannya pemasaran produk pertanian seringkali mengalami kendala, terutama di dalam menghadapi media online, di mana para petani itu kurang memahami dalam cara pengelolaan hasil pertanian mereka agar dapat menambah pendapatan mereka dengan cara membuat produk pertanian yang lebih bagus lagi dengan mengolah hasil pertanian mereka. Selain itu, para petani juga cenderung lebih menjual langsung hasil pertanian mereka dengan cara hasil pertanian mereka itu langsung dijual ke tengkulak, entah langsung kemana itu, terus hasilnya itu dibagi dua. Setelah itu, para petani juga kurang memahami dalam penggunaan media sosial dalam menjual hasil mereka. Jadi tantangannya seperti itu. Oh baik, terima kasih Angel. Mungkin tantangannya kayak kurang pemanfaatan teknologi oleh petani ya. Mungkin selain itu kita mungkin tahu setelah kita menghadapi tantangan pasti kita mempunyai strategi yang akan dijalankan untuk pemasaran produk pertanian. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menyampaikan tentang strateginya? Oke, nah menjawab dari tantangan yang Angel katakan tadi, di situ yang pertama tadi ada petani itu kesulitan untuk mengolah hasil pertanian, hasil panennya. Jadi solusi yang bisa dilakukan oleh petani itu yang pertama belajar pasca panen. Jadi petani itu harus belajar bagaimana cara menyortir hasil panen tadi dan membersihkan dan dikemas lagi menjadi lebih cantik gitu. Nah, kalian sering lihat kan kayak di supermarket itu ada jeruk, apel gitu yang dijual dalam bungkus. Nah, itu pasti akan ada nilai tersendiri gitu dari buah-buahan yang dijual, kayak bentuknya aur-auran gitu. Nah, yang kedua tadi, petani itu sering memiliki kesulitan dalam mengakses teknologi ya. Nah, di situ solusi yang bisa diberi untuk petani yaitu kita bisa minta solusi dari pemerintah juga mungkin. Mereka biasanya mengasih penyuluhan untuk petani-petani yang di desa yang mungkin lebih terpencil gitu. Petani itu bisa mendapatkan
pelatihan dari pemerintah, dari penyuluh atau dari Dinas Pertanian untuk berbagi ilmu bagaimana cara memasarkan hasil pertanian ini dalam sosmed, dalam marketplace, e-commerce gitu kan. Sekarang sudah banyak tuh e-commerce seperti Shopee, Tokped, atau di Facebook kan biasa orang-orang tua main Facebook. Nah, Facebook kan Benar. sekarang ada marketplace ya. Ya, Ya kan? Nah, itu kan bisa jadi media tuh untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Dan terakhir, mereka sering sekali menjual produk mereka tuh tidak diolah lagi. Jadi dalam ya bahan mentah gitu ya. Nah, kalau mereka kesulitan nih sendiri, mereka kan bisa gabung ke kelompok tani. Benar. Ya kan? Ya. Nanti mereka bisa belajar bareng gimana cara mengolahnya. Tadi yang pasca panen tadi, kalau mereka kesulitan sendiri kan mereka bisa tanya sama anggota kelompok taninya Benar. dan akan dibantu dengan penyuluh juga biasanya. Oke, terima kasih Revani. Mungkin itu ya strategi yang harus dihadapi oleh strategi yang harus dijalankan oleh para petani-petani di zaman sekarang gitu kan. Setelah itu mungkin ada sih kisah nyata yang udah kita tahu lah. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menyampaikan kisah nyata tentang pemasaran produk pertaniannya. Nah, kebetulan di daerah saya itu ada beliau bernama Bapak Budi yang sekarang berusia 60 tahun. Beliau memang bertani sejak kecil, namun kehidupannya itu biasa-biasa saja, belum ke sejahtera sekarang. Beliau dulu menjual hasil pertanian seperti bayam, selada, kangkung itu ke tengkulak atau agen yang hasilnya itu dibagi dua. Karena teknologi zaman dahulu belum semodern sekarang. Ya, sekarang itu ada e-commerce yang dapat meningkatkan hasil penjualan produk pertanian. Nah, setelah itu Pak Budi bergabung ke tim penyuluh dan Pak Budi belajar dan mendapatkan pelatihan terhadap penggunaan sosmed dan e-commerce untuk pemasaran hasil produk pertanian. Setelah itu, kehidupan Pak Budi lebih sejahtera, makmur dari sebelumnya. Berkat dari pelatihan ini, Pak Budi dapat merubah kehidupannya yang dulunya dari biasa-biasa saja menjadi ke lebih sejahtera. Omset dari penghasilan ini yaitu bisa sampai puluhan juta, dan cukup dikenal orang di daerah kami. Oke, terima kasih untuk Aris yang telah menjelaskan contoh nyatanya ya, yaitu Pak Budi yang dari kecil sudah melakukan bertani, namun pada zaman dahulu teknologi belum semodern sekarang. Sekarang teknologi sudah maju, Pak Budi pun belajar tentang e-commerce, tentang penggunaan sosial media, sehingga Pak Budi mampu memasarkan produk hasil pertaniannya itu melalui e-commerce. Oke. Maaf sebelumnya Riz, kalau boleh tahu produk yang dipasari sama Pak Budi tadi apa? Oh, Di ada e-commerce. kan ada tuh produk seperti jagung itu kalau tidak laku dijual itu bisa lebih diolah lagi menjadi pakan ternak, atau bonggolnya itu bisa juga dijadikan sebagai dijadikan bibit untuk jamur. Nah, jamur itu bisa lagi dijual ke pasar untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi bisa dimanfaatkan semua gitu ya barangnya ya. Zero waste. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ocha dan Cari tadi tentang pentingnya dalam pemasaran produk pertanian, seperti yang disampaikan oleh Angel tentang tantangan yang harus dihadapi oleh para petani, terus yang disampaikan oleh Revani tentang strategi yang harus dijalankan oleh petani milenial di zaman sekarang. Kemudian si Aris juga menyampaikan tentang produk nyata yang dihasilkan oleh Pak Budi gitu, tentang penggunaan e-commerce zaman sekarang gitu. Oke, mungkin terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian.
kita cukupkan podcast hari ini tentang pemasaran produk pertanian. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Podcast Cerita Yuk, semakin cerita, semakin seru.